Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel BOG Asli. Oke guys, jadi hari ini gue mau bahas oli ya guys, karena kemarin banyak banget yang komen katanya bang, kalau motor bore up penggantian olinya berapa kilometer? Terus bang, kalau motor bore up olinya masih 800 mili atau udah ditambah, katanya gitu. Terus banyak banget pokoknya yang komen oli. Dan sekarang gue mau bahas oli, dan gue mau rekomendasiin untuk oli. Dan kemarin juga ada yang bilang katanya bang, lu pakai oli apa, katanya. Jadi sekarang gue mau bahas dulu, dan sekarang mau siapin dulu untuk olinya, dan kita bahas aja langsung di video ini. Oke, gaskeun. Nah oke guys, langsung saja. Di sini ada beberapa oli ya, dan masih banyak lagi oli yang belum ada di sini. Ini hanya sebuah contoh saja. Sebelum gua bahas lebih lanjut, di sini gua mau bahas dulu standarisasinya oli ya. Karena di oli itu ada kode JASO MA, JASO MB, JASO MA2, terus ada kode SAE. Jadi di sini gua mau bahas dulu dari kode JASO MA plus JASO MB plus JASO MA2. Jadi untuk contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini guys. Nah, di sini ada kode JASO MA2. Ini untuk motor sport ya, seperti motor kelas 250 cc ataupun motor-motor berkopling ya. Ini dia JASO MA2. Sedangkan untuk Matic dia pakai JASO MB. Sedangkan untuk motor bebek dia pakai JASO MA. Nah, jadi perbedaannya itu seperti itu. Motor Matic dia JASO MB, motor kopling basah dia JASO MA2, terus motor bebek JASO MA. Nah, untuk pemakaiannya, untuk JASO MA2 ini dia bisa dipakai di motor apa aja. Untuk motor Matic bisa, untuk motor bebek bisa, motor sport juga bisa. Nah, sedangkan untuk motor Matic ini atau oli JASO MB ini dikhususkan untuk motor Matic. Karena si motor Matic kan dia nggak ada koplingnya ya. Jadi koplingnya itu kering, dia ada di box CVT. Sedangkan untuk motor sport ini dia koplingnya basah karena terendam oli ya. Jadi kalau untuk motor kopling itu justru harus pakai oli yang JASO MA. Karena koplingnya kan terendam. Kalau dipaksain pakai oli JASO MB, itu otomatis koplingnya akan selip karena olinya itu berbeda. Nah, lanjut di sini untuk kode selanjutnya adalah kode SAE. Kode SAE ini adalah kode kekentalan ini. Dia 10W per 30. Yang 10W ini dia adalah kode kekentalan motor ketika mesin dingin. W-nya ini winter. Yang 30-nya ini adalah kode kekentalan ketika mesin bekerja ya. Atau ketika kita sedang berjalan itu kodenya itu 30. Jadi untuk kodenya yang 10 ini kode kekentalan ketika mesin mati. Yang 30 ini kode kekentalan ketika mesin bekerja atau kita sedang jalan gitu kan. Nah, untuk kode SA ini berbagai oli dia berbeda-beda juga. Ada yang 10 40, terus ada yang SAE-nya 20 per 50. Dan seterusnya ada yang 15 per 30, ada yang 15 per 40. Jadi untuk rekomendasi gua untuk motor bore up sih sebenarnya banyak banget ya kesamaan dari kode-kode tersebut.
Untuk SAE-nya itu tersendiri banyak banget, mulai dari 10W itu kan ada dari Motul, dari MVX juga ada, dari Federal Matic juga ada, pokoknya banyak banget kesamaan. Nah, dan di sini yang kita harus patok itu adalah motor standarnya dulu ya guys. Contohnya untuk motor Honda. Untuk motor Honda di sini, untuk motor standarnya itu dia berkode 1030 ya. Ini untuk motor standarnya. Nah, untuk oli 1030 ini kalau dipakai di motor bore up sebenarnya itu sah-sah aja, aman-aman aja. Karena oli itu sebenarnya dia hanya pelumas mesin ya. Jadi kalau kita pasang oli kekentalan itu otomatis motor akan berat. Nah, di sini kalau untuk 1030 ini gua rekomendasiin untuk balapan ataupun harian juga bisa. Cuman kalau untuk harian dari perawatannya sih jadi kurang awet ya, karena motor bore up itu penguapan olinya lebih cepat karena si mesinnya itu panas. Jadi kalau pakai oli yang standar 1030 itu yang biasanya ganti oli 2000 km mending diturunin aja jadi 1500 karena takutnya olinya kehabisan. Nah, kalau gua di sini pakainya oli Federal Racing. Dia berkode SAE 10/40. Jadi gua naikin aja kekentalan di mesin ketika bekerja. Kalau kita naikin yang depannya 20/40 misalkan, itu dia mesin matinya itu dia 20W, untuk panasnya 40. Itu biasanya ke starter itu agak berat karena mesin dingin dia udah 20 kekentalannya. Nah, jadi gue rekomendasiin kalau untuk harian mending pakai yang 10/40. Itu bebas mau dari merek apapun karena banyak lah untuk kode-kode 1040 di merek lain juga. Kalau untuk pakai misalkan mau dipakai nge-Grab, Gojek ataupun pokoknya motor-motor yang bener-bener dipakai, itu saran gua pakai yang 20/50. Karena dia kekentalannya lebih tinggi, terus penguapan olinya dia lebih rendah karena olinya lebih kental. Terus ada lagi dari motor Yamaha. Untuk Yamaha standarnya itu, contoh di motor Matic ya. Untuk di motor Matic dia standarnya itu 20/40. Jadi kalau motor Yamaha misalkan motor-motor Aerox ataupun motor NMAX, itu saran gue sih pakai yang 20/50. Jadi dinaikin aja ujungnya ya. Jadi kekentalan mesin saat bekerjanya dinaikin aja biar lebih awet. Terus kalau mau pakai oli yang standarnya sih gak apa-apa, cuman lebih ke perawatan olinya dia harus rutin ya, harus bener-bener dicek karena motor bore up kan beda dari motor standar. Nah, jadi untuk oli Motul juga sama. Di sini ada yang 1040. Terus di sini ada yang 10/30. Jadi banyak banget ya pilihannya untuk oli itu. Tinggal kita pilih aja sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja ya. Misalkan kalau kita kebutuhan kita pakai oli buat balapan, itu saran gua di 10W30. Contohnya seperti ini. Ini gua rekomendasiin untuk motor buat balapan ya, karena kan motor balapan itu paling dipakai race, turunin lagi, mesin dibongkar, oli juga pasti diganti lagi gitu kan. Beda dengan harian.
enak ini buat race karena 10-30 ini dia agak encer, jadi ke motor dia enteng. Kalau untuk motor bore up harian, gue saranin pakai 10W40. Itu bebas mau dari merek apapun, semakin bagus ya semakin enak juga ke motor ya. Terus ada lagi di sini dari motor Yamaha. Kalau mau enak sebenarnya pakai impact juga enak guys. Dia kan kodenya 1030. Mau pakai motul juga enak 1030. Cuman balik lagi perawatannya itu harus bener-bener dijaga. Karena kalau oli semakin encer itu penguapannya lebih cepat. Beda dengan kekentalan yang 20-50 atau yang 15-50. Jadi kesimpulannya kalian tinggal pilih aja di sini untuk motor kalian ya, karena untuk motor bore up kan banyak banget, mulai dari Yamaha, Suzuki, Honda itu kan banyak banget. Terus pilih saja kebutuhan olinya, mau pakai apa motornya, mau pakai balap apa mau pakai harian. Jadi tinggal dipilih aja kekentalan olinya gitu ya. Untuk mereknya sih bebas, kalian mau dari merek apa aja, karena menurut gua oli itu pada dasarnya sama aja, cuman yang membedakan itu paling kualitasnya. Contoh kalau MP kan dia motor standar, ada lagi oli yang bagusnya oli motul ataupun sel gitu kan, itu banyak banget. Cuman yang harus kita ketahui itu kode SAE-nya atau kode kekentalannya. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Kalau kurang paham atau kurang jelas gua ngejelasinnya, kalian komen aja. Intinya untuk motor bore up itu jaga kualitas olinya. Karena mau motor apapun itu kalau olinya nggak diganti, nggak dijaga ya sama aja bohong ya. Jadi untuk video kali ini mungkin sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.